Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah la mawjuda illa matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna alallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadarati ihwani minal anbiya'il mursalin wal awliya wasyuhada wasin wassahabati wattabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyid Abdul Qadir al Jilani qaddasal summa sayyidi zaina wa usulim wa furu'ihim wa silsilatihim an aymanim an syama'ilihim summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi la maghribi abariya abariya khususon wa nahususun abana wa umatana wa jadadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidatana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wa simarhum wa dirmul jannal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit terus kita doakan, insyaallah lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana azibil ba'sa ishfi illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin Allahumma stajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa msyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya yang akan kita syarah pada kesempatan ini. Faslun, satu pasal fi mufsidatis salat, pada bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang merusak sholat. Ini sangat penting Pak, bab ini karena kaitannya dengan keabsahan sholat. Tabdulus sholatu bi arba'a asyrata khislah, menjadi batal sholat dengan 14 perkara. Bil hadasi, satu dengan hadas, wa biwuqu'in najasati, kedua dengan terjatuhnya najis, illam tulqahalan, jika tidak disingkirkan waktu itu, min ghairi hamlin, tanpa membawa najis. Wan kisyaful aurati, ketiga terbukanya aurat, illam tustarhalan, jika tidak ditutup segera. Artinya segera di sini qabla mado at-tumaninah, sebelum datang masanya tumaninah. Itu sudah dibahas. Wan nutqu biharfaini, keempat berbicara, ngomong biharfaini dengan dua huruf, au harfin mubhamin, atau satu huruf mufham yang dipahami, amdan secara sengaja. Wabil mufattiri amdan, selanjutnya yang merusak salat, bil mufattir, dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa juga sama dengan hal-hal yang membatalkan salat. Nanti akan dibahas syarahnya. Amdan secara sengaja. Wal aklul katsir, dan makan yang banyak, nasyan karena lupa. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan secara berturut-turut, walau sahwan, meskipun dalam kondisi lupa. Itu saja dulu Pak. Nanti kita bahas 1, 2, 3 kalau selesai, kalau masih ada waktu. Belum dibaca semuanya matannya. Kita lanjutkan dulu syarahnya. Kemarin yang merusak sholat, jadi kaitannya yang terjadi dalam sholat Pak ya. Jadi jika ini terjadi dalam sholat, maka sholatnya ruksak, bukan batal Pak ya. Jadi sekali lagi, jika hal ini terjadi dalam sholat, maka sholatnya ruksak, bukan batal. Kalau batal itu antisipasi sebelum pelaksanaan. Bisa dipahami Pak perbedaan antara batal dan ruksak. Jadi jika pelaksanaan kemudian hal-hal ini terjadi, bukan batal tapi ruksak. Nah, dulu sudah disampaikan. Jadi kalau Bapak sedang sholat kemudian Bapak kentut, batal tidak Pak? Tidak, ruksak. Nah, jadi bukan batal apa Pak? Ruksak. Karena kentut bukan hal yang membatalkan sholat. Kentut mah yang membatalkan wudu. Nah, kalau kentutnya 1 kali batal, kalau kentutnya 2 kali tidak batal. Nah, ini ilmu mantek Pak ya. Nah, ini pola pikir, ilmu mantek, karena memang belajar fikih harus ada ilmu mantek juga Pak. Jadi pola pikir, kalau tasawuf itu kan kolbun hati, kalau fikih syariat, kalau mantek itu pola pikir. Orang tua dahulu Pak pala linter ilmu mantek nanti. Yo tariasaan ilmu mantek nanti. Jang asurkeun seuneu, ilmu mantek Pak eta teh. Jang asurkeun seuneu nya leres. Anu diasurkeun naon Pak? Suluh, lain seuneu. Da seuneu mah panas. Nah, eta teh ilmu apa Pak? Ilmu mantek gitu nya. Jang geura eusian cai. Ngaringkuk tah, berarti tidak tahu ilmu mantek, bukan ngaringkuk.
Kan si kabayan mah eusian cai kalah kangaringku ke. Berarti apa Pak? Ngegeret cai ya nimba eusian baku cai. Itu ilmu mantek. Sama halnya dengan hal ini. Kita lanjutkan. Summa qayyadal musannif dzalika biqauli amdan. Kemudian musannif Syekh Salim bin Sumer menegaskan berbicara dua huruf mutawaliyaini yang keduanya secara berlangsung gitu Pak ya, au harfin mufhamin atau satu huruf yang mampu dipahami seperti qaf, ain, fa dan shin kemarin sudah dibahas itu artinya, atau satu huruf yang dipanjangkan itu juga merusak sholat jika itu terjadi dalam sholat. Tapi syarat qayyadal musannifu dzalika biqauli amdan. Musannif menjelaskan menjadi batal jika berbicara satu huruf dan dua huruf itu amdan secara sengaja. Ai hala kaunuhun natiqu amidan. Atau hala kaunun nati, keadaan an-natik orang yang berbicara itu amidan secara sengaja, walau kana makruhan ma'al ilmi bitahrim, atau karena dipaksa Pak itu, sedangkan dia ma'al ilmi tahu akan keharamannya, bahwasanya jika berbicara satu huruf dua huruf itu mampu membatalkan sholat, dia batal. Apa dia dipaksa untuk berbicara di dalam sholat, batal sholatnya. Nah, jadi bukan saja amidan secara sengaja di sini atau makruhan dipaksa, sedangkan dia tahu akan keharaman bahwasanya jika berbicara satu huruf dua huruf yang mubham dipahami itu merusak sholat. Wa tadzakara kaunahu fi sholat, dan dia ingat bahwasanya posisi dia ini sedang melaksanakan sholat. Jadi dia sadar bahwasanya dia sedang sholat. Kalau dia tidak sadar dia tidak sholat mah sedang tidak sholat, tentu berarti aktivitas di luar sholat. Wa tadzakara kaunahu fi sholat. Amma ma'adamil amdi bi an sabaqai lisanahu au ma'adamit tahrimi bin nisyan au ma'anis annahu fi shalah fa innahu kana ma'atabi kalaman qalilan arfan wa dhabata bisakat bisiti kalimatin urfiyah fa qala lam yadur. Tentu tidak jadi mengapa jika memang lidah ini mendahului untuk berbicara apa-apa satu huruf dua huruf, tapi dia tidak tahu akan keharaman tersebut, bahwasanya berbicara satu huruf dua huruf ini tidak membatalkan, tidak merusak sholat. Jadi dia adamu bitahrim, tidak mengetahui akan keharaman. Artinya ya tidak tahu manawi teh upami nyarios teh henteu ngaruksak sholat. Tidak menjadi masalah jika memang lidah ini kacaletot artinya itu mendahului ucapan adamu tahrim, tapi dia posisinya tidak mengetahui tentang keharaman tersebut. Ma'anisyanin, atau dalam posisi dia Pak lupa. Jadi kalau tidak tahu ataupun lupa ya tidak mengapa. Fa in kana ma'atabi kalaman qalilan urfan wadobato bisiti kalimatin urfiyah fa aqlam yadur. Meskipun dia berbicara menurut urap. Jadi kan Pak, urap itu apa? Adat ya. Urfun itu adat. Kalau di sini kan berapa huruf Pak katanya nih? Satu atau dua huruf. Tapi kalau menurut urap itu bukan satu huruf dua huruf, tapi bisiti kalimatin urfiyah. 6 kalimat urfiyatin secara menurut adat. Jadi kalau menurut adat itu 6 kalimat. Menurut menurut adat. Tapi syarat tidak menjadi batal itu kaitannya dia tidak tahu akan keharaman. Kalau tahu akan keharaman mah tentu walau nisyan, meskipun dia dalam kondisi lupa. Syaratnya ke sana. Faqal lam yadur, tentu itu tidak merusak posisi sholat meskipun dia berbicara 6 kalimat menurut uraf, tapi syarat ada mutahrim, tidak tahu akan keharaman bahwasanya berbicara satu atau dua huruf itu mampu merusak sholat. Fa in kana fi surati adamil ilmi bitahrim, jika hal itu terjadi karena ketidaktahuan akan keharamannya,
Qaribun ahdin bil Islam, bisa saja dia tidak tahu keharaman itu karena apa? Qaribu ahdin bil Islam, dia baru masuk Islam, dia sholat, dia ngomong, kan tidak tahu akan keharamannya. Itu pertama. Ai qaribu ilmin bihi, ya tidak mengetahui tentang hal itu. Au nasya'a baidan anil ulama, atau ketidaktahuan akan keharaman tersebut karena dia jauh dari ulama. Fayakunu jahilan ma'duron, ketidaktahuan yang disebabkan tadi jauh dari ulama, maka disebutkannya itu dalam hukum fikih adalah jahilan ma'duron, orang bodoh yang diudurkan, posisinya jauh dari ulama. Bihilapi, tentu berbeda. Malam yakun kadzalika bitaksiri bitarki ta'allum, ketidaktahuan akan keharaman itu karena dia meninggalkan belajar, Pak. Eta fayakunu ghairu ma'dur, maka orang tersebut disebutnya jahilun ghairu ma'dur. Jadi ada jahilun ma'dzurun, ada jahilun ghairu ma'dur. Orang bodoh yang diudurkan dan orang bodoh yang tidak diudurkan. Kalau tidak mau belajar berarti dia orang bodoh yang tidak diudurkan. Ini berat, Pak, sebetulnya mah. Wa in kana kasira urfan, meskipun dia berbicara lebih menurut urut. Wa dobato bi aksari min siti kalimatin urfiyah, sehingga dibatasi menjadi tadi 6 kalimat secara uruf. Durun, tentu itu tidak mengapa. Li annahu, karena sebab yaqta'unad bussalat, karena dia memutus rangkaian salat. Wali anna sabaqal lisan wan nisyanu fil kasiri nadirun, tentu kadang-kadang lisan mendahului berbicara itu juga karena lupa. Fil kasiri, kebanyakan nadirun itu langka terjadi. Nah, itu Pak, kaitannya dengan memang bitarki ta'allum nih, meninggalkan posisi belajar, tentang kenapa dia menjadi sebab ketidaktahuan bahwasanya berbicara 1 huruf 2 huruf dengan secara sengaja itu atau 6 kalimat menurut uruf itu mampu merusak sholat. Wal muradu bil ulama huna, yang dimaksud dengan ulama di sini al alimuna bihadzal hukmil majhul. Maksud ulama di sini adalah mereka orang-orang yang mengetahui tentang hukum yang ia tidak ketahui. Nah, artinya apa? Ulama fikih, banyak ulama mah, tapi bukan ulama fikih. Di konteks di sini adalah ulama fikih. Wal muradu bil ba'id, kemudian maksud dari ba'id tadi itu apa? Jauh dari ulama, ayyakuna bihaitsu law sa'ali ta'allum lisyiqi alaihi dalikan masyaqqatan sadidah. Pertama, yang dimaksud dengan jauh di sini jauh dari ulama, maksudnya adalah ayyakuna bihaitsu law sa'ali ta'allum, jika dia mau belajar tapi terjadi satu kesulitan masyaqqah sadidah yang sungguh sangat berat kesulitannya. Contoh kakhaupin, seperti ada rasa Pak? Takut gitu ya. Takut jika di perjalanan pepenak sareng naon Pak? Pepenak jeung begal, pepenak jeung maung. Bapak ti bumi ka dia takut nggak Pak? Takut aya nu ngabegal. Au ada mazad, atau karena tidak ada apa-apa bekal katanya. Wadiyain mantalzamu nafaqatuhum, kemudian apa? Karena ada kewajiban yang harus memberi nafkah kepada yang wajib ia nafkahi. Au nahu dzalika, atau selain dari itu. Walau duna masafatal qahri, itu jarak tempuhnya kurang lebih dari 80 km. Baru itu disebut masafatul qahri. Bisa dipahami Pak? Jadi masafatul qahri itu apa? Jarak keterpaksaan sehingga dia tidak melakukan tolabul ilmi. Jadi berapa jaraknya Pak? 80. Tidak kaman apa 80 km? Oh, Garut Ciamis ya. Upamiti gigiran bumi masafatul qahri bukan Pak? Keur mah caket
ulama na aya gitu Pak, kesempatan ada, itu jahilun ghairu ma'dur itu namanya Pak. Jadi masih keneh salah dina salat. Satu, jarak tempuh dekat, kekhawatiran tidak ada, itu namanya jahilun ghairu ma'dur, bodoh yang tidak diuturkan. Kalau masafatul kohrinya ada 3 rut gitu Pak ya. Satu, kalau ke Bandung kedah apa aya ongkos, itu mah jahilun, itu diuturkan, tidak mengapa, dia tidak tahu, tidak masih dimaafu itu dimaafkan. Nah itu Pak kaitannya. Allah walau duna masafatal qahri wa illa lazimahu safar, jika tidak, kaitannya berapa tadi Pak? 80 kilometer. Wa illa lazimahu safar, wajib dia safar untuk berjalan ilaihim, kepada para ulama tadi Pak, ahli hukum fikih, li ta'allumil masaili dzahirah dunal khafiyah, untuk belajar masalah-masalah yang sifatnya zahir dunal khafiyah, bukan hal-hal yang tersembunyi. Artinya bukan urusan hati ya, zahir-zahir saja dulu. Gitu, kaitannya dengan dohir tadi Pak, gitu ya, berbicara 1 huruf 2 huruf mampu merusak sholat. Nah itu ilmu-ilmu yang sifatnya dohir, bisa dipahami Pak ya. Ulama kenapa nggak ada informasi bahwa dia itu punya keahlian apa supaya masyarakat itu kan tahu. Oh gitu ya. Seperti kayak bidan kan tahu ini bidan gitu ya. Spesialis Pak ya. Ini spesialis mata, spesialis hidung, spesialis jeroan gitu Pak ya. Karena mungkin di sekitar kita ada yang pintar kayak begitu Pak. Kita mungkin kita nggak tahu ya. Lewat. Iya. Memang kadang-kadang kita bagaimana cara mengetahuinya? Ya memang kan mengetahui seseorang punya keahlian itu kadang-kadang diketahui oleh siapa Pak? Oleh orang lain. Saya sendiri, apakah Bapak mengatakan saya ahli fikih? Saya tidak tahu. Penting mas saya mah baheula mah diajar sapina, diajar qorib, Fathul Qorib, belajar Fathul Muin. Apakah saya ahli hadis? Saya sendiri sadar gitu. Nah, tidak tahu Pak. Gitu. Jadi yang tahu hanyalah kan, yang tahu akan kewalian seseorang itu hanyalah dia seorang orang lain, atau hanyalah dia seorang wali. Gitu Pak. Jadi yang mengetahui dia ahli fikih, ahli siapa Pak? Ya ahli hadis ataupun ahli tafsir, ya mungkin siapa Pak? Mereka yang tahu akan pada dirinya sendiri gitu. Maksudnya itu nggak selalu disalahkan umatnya Pak. Mereka kan nggak tahu karena kita memang nggak tahu orang itu gitu. Oh gitu ya. Seimbang kan. Artinya, kebanyakan orang sekarang mencari sendiri jalan kemana gitu. Ya. Jadi tidak tahu gitu Pak ya. Contohnya Pak, kalau saya nggak ke Arifah mungkin saya nggak ikut begini Pak. Oh gitu ya. Jadi keterbatasan. Ada cirinya. Pesantren. Tuh itu ya. Ya. Cuma per orangnya lah kelihatan. Ya. Dokter saja bisa begitu Pak. Ya betul ya. Betul. Ya. Karena masalahnya mah begini, kalau dokter mah jadi dipang-pang secara jelas, saya ahli anu. Tapi kalau ahli ilmi menyebutkan dirinya ahli anu, itu timbul kesombongan dirinya Pak, itu yang menjadi masalah. Enggak juga Pak. Oh gitu ya. Tidak akan ada seperti gitu Pak. Gitu ya. Contoh nih saya nih ahli fikih nih, belajarlah, saya ahli hadis. Sehingga memampangkan diri tentang keilmuan di diri. Seorang alim memang tidak seperti begitu kaitannya ya, gitu. Namanya juga pendapat Pak, bisa saja begitu. Oh gitu ya. Mungkin bisa dia sehari-harinya Pak ya. Ya betul. Memang kan para ulama ini ada, dia kadang-kadang ahli fikih gitu Pak ya. Tapi dia sangat waro. Gitu. Artinya apa? Dia tidak menonjolkan keilmuan dirinya, gitu. Artinya dia tidak punya jadwal untuk berpidato. Ada juga Pak, sehingga kadang-kadang menjadi rahasia Pak.
gitu. Seorang alim itu akan menjadi apa-apa? Rahasia gitu. Karena kan keulamaan itu adalah warisan siapa Pak? Para nabi gitu. Al ulama warasatul anbiya. Itu mungkin diantara. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah dia ahli fikih ataupun ahli tafsir gitu Pak ya? Apa? Tanya. Iya, tanya gitu ya. Mungkin Jangan sampai salah nanya. ya jangan sampai salahnya yang akhirnya kita salah belajar gitu Pak ya. Nah, itu ya. Ya. Sekarang udah mulai Pak. Ya. Dengan media gitu ya. Betul. Belajar kalau kita mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan apa? Media. Itu suka ditampilkan. Misalnya Amir ya. Ya, betul. Lulusan dari pesantren Anu. Ya, Apa betul. fungsinya? Oh ini. Itu berarti sama orang lain Pak. Betul. Nah, Ya. Kalau kita untuk pembelajaran ke umat gitu. Agar memang ya umat benar juga belajarnya, jangan sampai belajar ke ulama yang salah. Ya, itu mungkin Pak ya. Oke. Ada yang menambahkan lagi mungkin? Banyak juga yang tahu tapi menunjukkan ini sudah paling Gimana Pak? Banyak yang tahu? tapi tidak meneruskan. Oh gitu. Ya itulah kaitannya. Nggak gantung Pak ya, nggak gantung. Kita lanjutkan nih. Karena masalahnya kalau itu nggak ada jawabannya di sini Pak. Jadi kalau saya pasti ngawang-ngawang nih jawabannya. Gitu. Sapinahnya gitu Pak. Ya betul. Jadi kaitannya dengan jauh di sini adalah jauh karena apa Pak? Sulit untuk apa belajar karena ada kesulitan atau karena ada rasa takut karena tidak ada bekal, maka itu dinamakan jahilun ma'dur. Ya, jahilun ma'dur itu jahil yang diudurkan, berbeda dengan jahil ghairu ma'dur. Punten, kesulitan tidak ada, rasa takut tidak ada, bekal aya dan nyampak. Kamu pensiunan mada ungal sasi gitunya. Gitunya. Wadia umantalna pakotuhum itu tidak terjadi, jarak dekat apa yang menjadi alasan lagi sehingga kita tidak belajar ilmu fikih. Ya, itu diantaranya gitu. Wa yu'dharu bi ijabati nabiyyina bil qaul. Juga yang diudurkan artinya apa? Diperbolehkan untuk berbicara ini gitu Pak ya. Yu'dharu bi ijabati nabiyyina bil qaul. Menjawab apa panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedang sholat dipanggil oleh Rasul, boleh Pak untuk dijawab? Ya, hanya saja satu yang memanggilnya harus siapa Pak? Nabi. Itu fala tabdulu salatu biha wa matsalahu bil fi'li. Tidak menjadi batal. Wa matsalahu bil fi'li. Juga melakukan apa yang diperintahkan Nabi waktu kita sedang sholat. Tidak batal Pak. Cuma masalahnya sekarang kan nabinya sudah tidak ada. Kan imam bukan nabi Pak ya. Jadi ulama bukan nabi. Itu pernah kejadian Pak itu. Mungkin ini terjadi pada masa pada para sahabat. Ada contohnya? Ada contohnya. Iya, tidak akan pernah terjadi konteks seperti ini kalau memang ini pernah terjadi pada para sahabat. Ya. Ada contohnya Pak? Ya kalau contohnya saya sendiri kan masih apa? Yang penting ini mungkin pernah terjadi kalau siapa-siapa yang disuruh oleh Nabi. Mungkin ada yang tahu kira-kira Pak? Saya pernah dengar Ya. saya lupa. Kamu nggak tahu ada ayat Al-Quran kalau ditutur Nabi Allah harus kamu jawab. Ada kisah sahabat itu. Ya dulu kan juga sudah disampaikan apa yang terjadi pada pribadi Nabi meskipun kaitannya zat itu adalah zat najis maka menjadi suci. Itu pribadi siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteksnya tentu ini terjadi pada para sahabat pada masa itu mungkin kalau sekarang tidak akan pernah terjadi karena nabinya pun juga ya sudah tiada. Di sini yang menjadi konteks adalah artinya tidak menjadi batal sholat jika kita menjawab dan melakukan apa yang diucapkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Meskipun kita sedang sholat, maka wajib kita menjawab ucapan dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Wa masalul fi'l fala tabtulu, maka tidak menjadi batal bi ijabatihi bil fi'li. Meskipun dia menjawabnya dengan apa Pak? Bil fi'li itu ya dengan pekerjaan. Contoh kita sedang sholat oleh Rasul disuruh ngambil air, ya ambil dulu air.
Fala tabtul, maka tidak menjadi salat. Tapi syarat yang menyuruhnya siapa? Rasul gitu. Wa ini istadbaral qiblah, meskipun mengambil sesuatu itu mistadbaral qiblah, membelakangi ke arah kiblat. Wa idintaha ghardun nabi, jika sudah selesai apa yang dimaksud oleh Nabi, atamma salat, sempurnakan salat. Bima wasala ilaihi walai salau ayyauda ila makanil awal, tentu tidak kembali ke tempat semula. Kalau Rasul sudah berbeda, sudah berpindah tempat, contoh menyuruh di sini, kemudian jangan kembali ke tempat semula. Jika Rasul tidak menyuruhnya kembali kepada tempat semula. Itu jika kembali kepada tempat semula, di sini dikatakan lazimo kana mutawali malam yamur nabi bil aud, tentu batalat di sini menjadi batal. Wayan bagi antakuna ijabat biqadril hajah, tapi tentu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjawab apa yang diucapkan oleh Nabi itu biqadril hajah, hanya sebatas apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi. Contoh, jangan sampai kita disuruh oleh Nabi gitu Pak, sambil suruh ngambil pulpen di atas meja atau di luar, dia pulang dulu kemana Pak? Ke rumah gitu ya, kukurilingan heula, tidak biqadri ngarokok heula gitu Pak. Tidak seperti begitu. Antakuna, jadi ayat tamahna. Wa illa, jika hal itu terjadi, batalat, maka menjadi batal. Amma ghairahu min baqiyatil anbiya, juga nabi-nabi selain Nabi Muhammad, ka Isa alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fatajibu, maka wajib ijabatuhu wa tabtulu bihas salat. Tapi selain Nabi Nabi Muhammad, contoh di sini adalah Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain, maka wajib menjawabnya wa tabtulu bihas salat. Jadi selain Nabi Muhammad mah wajib menjawab, tapi menjadi batal, berarti ulah ngajawab. Selain itu memang panggilan dari siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Li'udmati, karena keagungan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa matsalahul anbiya al malaikah, juga sama halnya tatkala menjawab panggilan para nabi dan para malaikat. Bisa saja Nabi sedang sholat dipanggil oleh malaikat, jawab saja, tidak menjadi masalah. Gitu Pak ya. Nah itu. Ya ampun, kalau kita dipanggil malaikat mungkin nggak Pak? Contoh Pak Dodo dipanggil sama malaikat gitu. Ya mungkin ini tidak terjadi kalau kita menerima panggilan para malaikat. Mungkin yang terjadi adalah para nabi dipanggil oleh para malaikat. Itu bisa saja terjadi. Oh, boleh, tidak menjadi masalah untuk dijawab panggilan para nabi dan para malaikat. Wa tahrumu. Nah ini Pak. Dan menjadi haram ijabatul walidaini bil fardi. Ijabatu, memenuhi panggilan orang tua fil fardi, di dalam sholat fardu. Tidak boleh pada dijawab. Itunya. Watajuju pinapa, tapi dalam konteks sholat sunat itu menjadi boleh. Jadi tidak boleh itu memenuhi panggilan orang tua di dalam sholat fardu. Tapi kalau di dalam sholat sunat, tajuju menjadi boleh. Wahya afdalu minhu, itu lebih utama. Insyaqqa alaihi ma'adamaha, jika tidak dijawab orang tua menjadi sakit, artinya nyeri hati gitu Pak ya. Wa tabtulut sholatu biha mutlakon, tentu mutlak menjadi batal sholatnya jika memenuhi panggilan siapa? Orang tua. Jantan upami nuju di geroan gitu Pak, usaha orang kusepuh nuju sholat wios antepkeun. Karena bisa saja berbicara satu huruf, dua huruf itu nanti menjadi batal. Kan konteksnya di sini adalah nanti anutku berbicara gitu ya, satu huruf, dua huruf yang mampu dipahami. Wa kharaja bin nutqi al mubtili adzikru wa du'a, tentu dikecualikan. Berbicara di sini adalah pengecualian, tidak termasuk zikir dan doa. Jadi kalau zikir dan doa tidak mengapa.
Sekali lagi, zikir dan doa tidak mengapa. Fala tabtulu bihi mas-shalat. Dengan zikir dan doa yang diucapkan di dalam salat, la tabtul, tidak menjadi batal, illa kecuali ayu khatiba bihi ma ghairallah wa rasulih. Menjadi batal jika mengkhitobkan ucapan tersebut kepada selain Allah dan Rasulnya. Contoh-contoh seperti orang atis, aulimayitin, kepada orang yang meninggal, yarhamukallah, kan khitabnya itu kepadamu, itu menjadi batal. Tapi kalau khitabnya kepada Allah, yarhamuhullah, tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita bersin, kita ucapan alhamdulillah, boleh, tidak menjadi masalah, karena khitabnya kepada siapa? Allah. Tidak boleh itu khitabnya kepada selain Allah dan Rasul. Contoh kata bapak, yarhamukallah, bapak batal ya ngejawab anu bersin, karena berbicara satu huruf, dua huruf yang mubham. Tapi kalau mengucapkan yarhamuhullah, khitabnya kepada siapa pak? Allah, itu tidak mengapa. Ini ilmu pak. Gitu. Jadi nggak usah dijawab aja ya. Alhamdulillah. Apa? Boleh tidak menjadi masalah, karena itu Allah termasuk zikir dan doa. Jadi selama yang diucapkan konteksnya itu adalah zikir dan doa, tidak menjadi batal. Tapi syarat khitabnya tujuan konteksnya itu harus kepada Allah dan Rasul, bukan kepada selain Allah dan Rasul. Jadi jika bapak bersin mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya harus mengatakan yarhamuhullah, jangan yarhamukallah, karena ka ini kamu, berarti khitabnya Anda, itu batal. Kalaupun tidak dijawab, kalaupun tidak dijawab ya tidak mengapa. Daripada salah. Nah, orang yang ketiga menjawab apa? Yahdi kumullah, batal, karena khitabnya kan kepadamu. Berarti kalau yahdihi Allah, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, ini masalah khitab, Pak. ya khitab ya. Aulimayitin, atau kepada mayit, yarhamukallah, yarhamuhullah. Jadi yarhamukallah itu tidak boleh. Bikhilafi, berbeda dengan yarhamuhullah, falatabtul, maka tidak menjadi batal lintifail khitab, karena menafikan khitab. Amma idza khotabahullahu aw nabiyan, jika mengkhitabkannya di sini adalah Allah dan Nabi, kaqauli, seperti ucapan assalamu alaika ya Rasulullah, falatabtul. Tapi jika khitabnya itu adalah kepada siapa? Allah dan Rasul, kepada Rasul gitu, maka tidak menjadi batal. Contoh, assalamu alaika ya Rasulullah, tidak menjadi masalah, karena khitabnya kepada Rasul gitu. Falatabdulu, maka tidak menjadi batal. Lakin tak syarat, tetapi bisartin tadommanah sana alaihi kama dzakar. Syarat, ada syaratnya. Tadommanah sanaun, apa yang diucapkannya itu adalah seluruhnya hanya sebatas pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, kama dzakar, sebagaimana yang sudah disebutkan. Bi khilafi nahwi, tentu berbeda dengan kalimat sadaqta ya Rasulullah. Nah, itu tidak boleh. Sadaqta ya Rasulullah, wa bisyarti adami ta'liq, karena apa? Tidak ada dengan syarat tidak ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Wa yusannu liman atosa, dan disunahkan bagi mereka yang atosa, yang bersin pak, ayyahmadallaha, dia hendaklah memuji Allah, wa yasma'u nafsahu, dan memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi ucapkanlah alhamdulillah, cukup terdengar oleh dirinya sendiri gitu pak. Jadi agak sedikit ditahan gitu pak. Lamun bersin teh cukup lah, bersin terdengar oleh diri kita sendiri, jangan ieu mah hasum. Sehingga orang lain apa mendengar bersin kita gitu. Coba Bapak bersin mengucapkan hasum, batal tuh pak. Batal amdan kan secara sengaja, kan ayah itu teh bersin teh bari diucapkan ucapan apa pak. Jadi tidak natural bersin teh kan gitu. Hasum.
Jadi nyebutkan asuh gitu. Wa yusannu lima madallah ya semana. Ya minimal terdengarlah di sana. Wala tabtulu sholatu bisukutin tawilin walau bila udrin. Bapak setelah bersin kemudian Bapak diam sejenak atau sedikit agak lama tidak menjadi batal. Ya, tidak menjadi batal. Gitu. Sedikit lagi. Wasanna lirajulin tasbihun. Wasanna lirajuli tasbihun. Nah, disunahkan itu Pak ya bagi seseorang baik laki-laki tasbihun. Apa tasbih, mengucapkan subhanallah. Wali ghairihi tasbih, dan selain laki-laki tasbih. Tasbih itu apa? Keprok gitu ya, tepuk. Bidarbi batni kafin au dohriha. Bibatni dengan memuka. Jadi cara tasbih Pak, cara tasbih itu cara tepuk ya dengan memukulkan batnun kafin au dohriha ya. Gini Pak, itu ya. Jadi audari ala dohri kafin atau audahriha batni kafi audahriha ala dohri kafin ukhro atau dohrun dengan dohrun. Begini Pak, gitu. Jadi cara menepuk bagi perempuan nih kafun dengan dohrun atau dohrun dengan dohrun ya, punggung dengan punggung, telapak dengan punggung. Au yadribu dohrakan batin ukhra, au yadribu atau memukul dohru kafin ala batin ukhra ya, atau memukul dohrun punggung ala batin ukhra ya, dari punggung ke batin. Jadi bukan yang ini tapi ini boleh, tidak menjadi masalah gitu. La bidor bibatin ala batin, tidak boleh memukulkan telapak dengan telapak, tidak boleh begitu. Jadi cara memukul begini atau batnun dohrun ke batnun itu apa? Kan salah satunya Pak, bukan semuanya berarti enggak kan. Bisa dipahami Pak ya, ini konteksnya masih ini bukan nanti bukan kepada gerakan 3 kali Pak, nanti akan dibahas urusan ruksak dalam gerakan. Ini masih ini masih kesunahan yang diperbolehkan. Kalau gerakan nanti yang kelima ya, jadi kan cara menegur sunnah memberitahu gitu Pak ya, imam yang jika imam ada kesalahan. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah ya, kalau perempuan dengan apa? Waktu pertemuan sebelumnya kalau kita mengingatkan itu jadi iya betul Pak, belum selesai. Ya belum selesai, ada keterangannya ini di bawah Pak. Jadi tunggu dulu sebentar Pak. Ya karena ini jadi sepotong. Betul. Jadi beda ya. Betul. Wayu tabaru pitasbih ayak sabidakru wahdah ma'al ilam. Iya. Jadi tatkala mengucapkan subhanallah itu jangan ilam. Ya, jangan ilam itu jangan memberi tahu gitu. Tapi niatkanlah untuk apa? Melaksanakan kesunahan. Tapi kalau dengan tepuk Pak memberitahu boleh. Tidak boleh itu mengucapkan subhanallah memberitahu imam. Tapi kalau dengan tepuk itu menjadi boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Di sini akan dibahas. Gitu Pak ya. Sebentar Pak ya. La bidarbi batnin al batnin. Jadi cara menepuk itu tidak dengan telapak dengan telapak, tapi telapak dengan punggung, punggung dengan punggung, atau punggung dengan telapak. Kapan disunahkan itu tasbih? Dan pada kondisi apa? Fi sholatihima sawaun kana dzalika syai'an manduban, apakah itu kaitannya dengan kesunahan? Ya, kesunahan adalah mengucapkan kalimat subhanallah katanbihi imamahuma inda sahwi, seperti tanbih memperingati imam inda sahwi, tatkala imam lupa. Satu tasbih tatkala imam lupa. Au mubahan, atau yang sifatnya mubah, artinya diperbolehkan. Kaidnahuma limusta'dinin, memberikan izin kepada orang yang meminta izin. Boleh, tidak menjadi masalah dengan mengucapkan subhanallah. Iya, meminta izin kepada orang yang sholat. Dia meminta izin, kumaha carana Pak, dia sedang sholat. Ya ucapkan saja subhanallah orang yang sedang sholat. Bisa dipahami Pak. Contoh Bapak dititipin barang gitu ya, kemudian dia mau ngambil, rusuh. Bapak sedang apa?
sholat, ucapkan saja subhanallah. Berarti Bapak memberikan izin kepada orang yang telah menitipkan kita tatkala itu. Pak punten mau dicanak, terus Bapak sanes mangga keur sholat kada ulah gitu. Mangga canak we, saya artosna tos diasupkeun kana kantong gitu. Boleh, tapi itu hukumnya mubah. Gitu. Jadi tidak boleh mengatakan mangga gitu, cukup Bapak mengatakan apa? Subhanallah. Berarti apa? Surti. Berarti dia mengizinkan. Bisa dipahami, Pak? Iya, dengan kalimat apa? Subhanallah gitu, Pak ya. Ya, gitunya. Iya, memberi izin limustadin. Idnahuma memberi izin kepada limustadinin, kepada orang yang telah diizinkan. Awajiban atau hukumnya kadang-kadang, tapi itu sifatnya mubah. Kalau awajiban atau yang sifatnya wajib, kaindari a'ma. Seperti apa, Pak? Indar memperingati orang yang Bapak sedang sholat, kemudian ada orang yang buta, akan apa a'ma, ya akan celaka, ya Bapak peringati misalnya, ucapkan saja kalimat subhanallah. Gofil atau orang yang lalai, tapi lalainya harus lalai mumayyiz min wuku'i mahdur, karena akan adanya madarat yang menimpa dirinya. Itu tidak menjadi masalah dengan ucapan apa, Pak? Subhanallah. Itu. Wa yu'tabaru fi tasbih, istilah tasbih di sini ayaksida bihi adzikru, dimaksudkan hanya untuk berzikir. Nah ini Pak, konteksnya ya, dimaksudkan hanya untuk berzikir wahdah au ma'al ilam, atau memberitahu. Fa in atlaqa aqsadal ilami faqat, jika dimaksudkan hanya memberitahu saja, batolat sholatuhu, maka menjadi batal sholatnya. Jadi mengucapkan subhanallah jangan dimaksudkan memberitahu imam. Iya, menjalankan kesunahan saja. Gitu, mengucapkan kalimat subhanallah. Bisa dipahami, Pak? Iya, bukan niat memberitahu. Iya, tapi melakukan kesunahan. Jika hal itu terjadi di dalam sholat, harus mengucapkan kalimat subhanallah. Contoh imam lupa, cek makmum, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Batal tuh, Pak. Subhanallah mungkin katilu kali. Gitu ya, menjadi batal. Gitu. Karena kenapa? Memaksudkan itu adalah untuk memberitahu, bukan sifatnya menjalankan kesunahan. Jadi niatnya hanya sebatas menjalankan kesunahan. Karena kenapa? Itu terjadi di dalam salat. Wala yaduru bitasbih qasdul ilam. Di sini Pak, wala yaduru tidak menjadi mengapa. Artinya tidak apa-apa bitasbih. Di dalam tasbih, menepuk tangan, qasdul ilam, hanya sebatas memberitahu. Jadi qasdul tidak menjadi masalah, Pak. Yang tidak boleh itu tadi ucapan subhanallah. Tapi kalau tasbih qasdul ilam hanya memaksudkan memberitahu saja, itu menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Fa ilam yahsul al indar illa bil kalim. Jika memang tidak tercapai peringatan tersebut kecuali dengan ucapan, au bil fi'li, dengan perbuatan, al mubtili yang membatalkan, wajaba maka hukumnya menjadi wajib. Watab tulus salat tupi, tentu menjadi batal. Nyakepruk ongkoh gitu Pak, yang ngucapin subhanallah ongkoh, wah eta mah batal. Berarti sudah tadi kaitannya dengan dengan memaksudkan tujuan itu, bukan hanya sekedar menjalankan sebuah kesunahan di dalam sholat. Maksimal 3 kali ya, tidak boleh. Enggak, tepuknya karena dengan 1 kali tepukan saja sudah, bukan berarti ya, gitu. maksimal 3 kali. Iya, tentu dengan aturan Pak ya. Gitu, tentu dengan jeda. Jadi jangan seperti tepuk pramuka Pak. Gitu ya. Nah itu kaitannya. Kalau tepukannya ya dengan 1 kali tepukan saja Pak. Gitu. Nah, itu bisa dipahami Pak ya. Itu kalau tidak memang kaitannya dengan tasbih. Ya boleh. Kalau kan kadang-kadang kan imam karena lupa, terus konsentrasinya kan nggak ke makmum kan, diingatkan orang ini ingatkan, orang ini ingatkan, sampai ini apakah masih memungkinkan beberapa orang mengingatkan?
konteksnya pribadi-pribadi Pak ya di dalam sholat, ya boleh, tidak menjadi masalah. Kan tadi kadang-kadang menjadi wajib hukumnya memperingatkan kepada orang yang lalai sedang apa Pak? Sedang sholat. Subhanallah. Karena kan kadang-kadang yang ucapan itu kan akhirnya mana begitu kan sampai beberapa orang. Ya tidak menjadi masalah, yang penting dirinya tidak boleh mengucapkan kalimat terus apa Pak? Subhanallah, dengan maksud bukan menjalankan kesunahan, dengan maksud memberi tahu, maka bisa saja hukumnya menjadi batal. Jadi cukup satu kali saja dengan mengucapkan kalimat subhanallah, atau ya bisa saja satu kali, dua kali dengan apa Pak? Jeda yang dengan adanya jeda. Jadi tidak secara berturut-turut. Kalau secara berturut-turut, nah bisa saja nanti mampu merusak sholat. Kalau kita tidak mengingatkan, justru di sini hukumnya menjadi wajib Pak. Iya. Iya. Jadi kalau di dalam sholat memperingatkan orang yang lalai, hukumnya menjadi wajib. Sunnah mengucapkan kalimat subhanallah. Contoh riuh gitu, budak gitu Pak ya. Ya karena gitu. Wajib menjadi dosa gitu kalau tidak mengingatkan. Kalau tidak mengingatkan, iya, kita bacakan saja subhanallah. Anapun dia mau apa Pak? Kalau konteksnya tidak. Oh, kalau konteksnya tidak ya tentu kan kewajiban di sini adalah kewajiban yang kaitannya harus dijaga dengan hal-hal yang mampu merusak sholat diri kita sendiri, sehingga konteksnya itu Pak wajibnya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan kewajiban di dalam sholat kita menjadi rusak. Berarti kewajiban di sini konteksnya harus diatur. Gitu. Cukup dulu Pak. Cukup ya. Tuh, ini hanya melanjutkan yang kemarin saja Pak. Gitu ya. Insya Allah. Gitu. Bisa dipahami Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh wasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.